Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suciati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2398013634. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran guna untuk memenuhi penilaian uji kinerja dengan materi peluang menggunakan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 10 TBSM SMK Negeri 2 Kota Bima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, untuk lebih berkahnya kita belajar, kita mulai dengan berdoa dulu. Satu orang pimpin doa di depan. Silakan ketua kelas pimpin doa di depan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih untuk Ananda Dean yang sudah memimpin doa pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta sebelum Ibu absen, Ibu minta semangatnya dulu. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, sekarang kita yel-yel dulu sebelum kita belajar ya. Ya, Bu. Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Mana? Mandiri, ramadi, alat, prestasi. Yes, Bu. Oke, terima kasih. Masih luar biasa semangatnya ya. Ya. Nah, sekarang Ibu cek kehadirannya dulu. Ibu absen satu persatu dulu ya. Ya. Dengarkan Ibu absen di depan. Arafik M. Rifan, Hadir. Ardin Ya, Bu. M. Rizky, Hadir. Dafa Hadir, Bu. Agustiawan, Hadir, Bu. M. Rahsan Putra, Hadir, Bu. M. Afdan, Hadir, Bu. Rasyadana. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kesiapan anak-anak untuk belajar, termasuk kebersihan kelas, kemudian kerapian, perlengkapan alat tulis seperti ballpoint, buku dan lain sebagainya untuk belajar ya. Ya. Coba lihat di sekelilingnya, kalau masih ada sampah, pungut dulu sampah yang ada di bawah. Ambil sampahnya, bersihkan dulu nak. Ballpoint, buku segala macam harus sudah disiapkan ya. Ya, Bu. Bajunya rapikan, bajunya dirapikan. Kalau masih ada sampah di sekeliling, lihat di sekeliling, pungut sampahnya. Oke, sudah semua ya? Sudah. Sekarang perhatikan Ibu di depan. Kita akan membahas materi tentang peluang.
Coba perhatikan di depan. Di depan ini sudah terpampang di sini materi kita yaitu tentang peluang. Nah, anak-anak di sini nanti kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Ingat ya, peluang suatu kejadian. Jadi sebenarnya matematika itu banyak sekali manfaatnya anak-anak. Jadi jangan menganggap matematika itu tidak penting. Matematika itu sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari peluang itu sendiri. Ya? Ya. Baik, sebelum kita memulai, Ibu akan memaparkan video motivasi. Rasa mengalami tidak adil. Bosku, kehidupan anak tidak adil. Bagi Tuhan kita memanakannya. Tanggung jawab atas kehidupan anak. Hanya dengan cara seperti inilah Anda akan berhati. Karena hanya dengan cara ini Tuhan bisa memberikan Anda kesempatan untuk bertumbuh. Hanya dengan cara ini Anda akan naik kelas dalam hidup. Ketika Anda menunggu jari dan mulai meletakkan tanggung jawabnya kepada orang lain, Anda sedang kehilangan kesempatan. Anda sedang mengatakan kepada dunia bahwa orang tersebut lebih penting daripada Anda. Orang tersebut yang sedang mengendalikan hidup Anda. Terus, jika memang sebenarnya seperti itu, mengapa kita mempertimbangkan Anda? Mengapa Anda membutuhkan? Oke, baik. Setelah dari video motivasi tadi, setelah anak-anak menyimak video motivasi tadi, kira-kira apa yang dapat diambil kesimpulannya dari pemaparan video tadi? Apa kira-kira yang dapat disimpulkan? Jadi, ketika sekali gagal, anak-anak itu harus bangkit lagi. Ya? Jangan hanya sekali gagal, anak-anak langsung menyerah. Nah, anak-anak masih duduk di bangku kelas 10, kelas 1. Nah, jadi jadikan kegagalan itu adalah sebuah pelajaran yang berharga. Paham ya? Oke. Baik, sekarang untuk tujuan pembelajaran kita di sini. Perhatikan di depan. Untuk tujuan pembelajaran kita di sini, satu orang bisa membacakan tujuan pembelajaran yang Ibu paparkan di depan. Coba satu orang. Afrizal, bacakan tujuan pembelajaran di depan ini dengan lantang. Melalui model problem, proses learning atau PBL dengan media LKPD, peserta didik dengan dapat menentukan peluang kejadian dengan benar. Oke, jadi apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model problem based learning. Nanti ada tahapan yang akan Ibu jelaskan apa saja tahapan dari model problem based learning itu. Melalui model problem based learning atau PBL dengan menggunakan media LKPD, peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian itu dengan benar. Jadi anak-anak di sini nanti diminta untuk menentukan peluang suatu kejadian dengan benar. Oke, sekarang kita lanjut ke sintaknya. Coba perhatikan di sini untuk sintak PBL. Problem based learning yang sudah dibacakan oleh temannya tadi. Adapun sintak yang akan kita lewati nanti atau anak-anak lewati nanti pada pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama. Coba perhatikan di depan. Yang pertama, nanti Ibu akan memberikan masalah atau orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Jadi nanti Ibu akan membagikan anak-anak itu dalam sebuah kelompok belajar, yaitu kelompok kecil nanti ya. Nah, kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, setelah anak-anak menerima LKPD, nanti Ibu akan membimbing anak-anak itu untuk menyelesaikan LKPD, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Dan yang keempat, itu menyajikan hasil. Setelah anak-anak selesai mengerjakan
kerjanya nanti anak-anak diminta untuk mempresentasikan di depan hasil kerjaan itu. Kemudian yang kelima adalah menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Udah paham ya? Untuk beberapa tahapan yang akan kita lewati nanti dengan menggunakan model PBL ya, problem based learning itu. Oke, sudah paham ya? Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemantiknya, yaitu yang pertama, bagaimanakah kalian dapat menentukan peluang dari dua kejadian acak yang terkait seperti melempar dua dadu. Jadi nanti anak-anak itu diminta bagaimana sih cara menentukan peluang kejadian jika nanti diminta untuk melempar dua dadu. Nah contoh itu yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang kedua, dalam kondisi apa kalian dapat menjumlahkan masing-masing peluang kejadian untuk menentukan peluang dari kejadian yang berhubungan. Nah dalam kondisi apa nanti? Seperti itu ya. Ibu akan memaparkan video pembelajaran di sini. Di sini nanti Ibu akan memberikan juga sebuah masalah. Nanti silakan simak video yang Ibu paparkan di atas nanti. Nah baru kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD ke anak-anak ya. Oke, sekarang disimak dulu video yang Ibu paparkan di atas. Kita harus memahami terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu uang sampel, titik sampel. Untuk kejadian bisa diambil contoh muncul kejadian apa saja atau muncul gambar saja. Sekarang mari kita ambil contoh yang lain. Misalkan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali. Muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, muncul mata dadu 3, muncul mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Jika kita tuliskan dalam bahasa matematika, dapat ditulis di mana S adalah semesta atau ruang sampel. Titik sampel dari percobaan dadu ini adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, sampai mata dadu 6. Sebagai kejadiannya, misalnya kita ambil bahwa muncul mata dadu genap, maka anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Jika dadu dan logam dilempar secara bersamaan, maka kemungkinan yang muncul dapat kita urutkan dalam tabel berikut. Maka ruang sampelnya dapat dituliskan. Titik sampelnya adalah anggota dari ruang sampel, yaitu kejadiannya. Misalkan muncul bilang genap dan angka. Sekarang mari kita hitung peluang dari kejadiannya. Kejadiannya adalah muncul mata dari genap. Banyaknya ruang sampelnya adalah 6. Dapat ditulis anggota kejadian muncul mata dari genap adalah 2, 4, 6. Maka anggota kejadiannya adalah 3. Dapat ditulis. Maka peluang kejadian A dapat ditulis. Jadi peluang muncul mata dadu genap adalah 1/2.
Apa yang disimpulkan? Ya, oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Kenapa hasil dari percobaan tadi menjadi 1/2? Oke, hasil dari percobaan tadi melempar dan tadi hasilnya itu 1/2 karena dari percobaan tadi hasilnya itu NS-nya itu sama dengan 3. Kemudian secara keseluruhan jumlah dadu itu berapa? Ruang sampelnya 6. Nah, 3/6. Jadi 3/6 itu kita sederhanakan. Jadi 3/6 itu disederhanakan. Coba perhatikan dulu di depan. Nah, tadi NS sama dengan berapa tadi? Peluang muncul mata dadunya berapa? Kemudian berapa tadi? N berapa tadi? NS-nya. NS-nya ya, ini untuk keseluruhannya. Nah, kemudian mata dadu yang berjumlah benar tadi ya 3. Kemudian jumlah dadu seluruhnya tadi berapa? 5. Nah, di sini tadi hasilnya berapa? Yang ditanyakan 1/2. Nah, kenapa ini bisa jadi 1/2 ya? Nah, karena di sini kalau kita sederhanakan dari 3/6 ini, dia akan menjadi 1/2. Sama-sama dibagi berapa kira-kira? Sama-sama dibagi 3. Yang ini 3 yang di atas dibagi 3 itu hasilnya 1. Kemudian 6 ini kita bagi juga dengan 3. Kalau yang di atas sudah dibagi 3, berarti yang di bawah juga kita bagi 3. Sehingga 6 dibagi 3 hasilnya itu sebenarnya 2. Nah, makanya di sini tadi hasilnya 1/2. Kita sederhanakan. Seperti itu juga nanti ketika ada soal ulangan, soal evaluasi apapun nanti, anak-anak ketemu dengan jawaban seperti ini, misalnya disederhanakan, anak-anak sederhanakan, sama-sama mau bagi. Pemilahnya dibagi 3, penyebut pun dibagi dengan 3, sehingga hasilnya 1/2. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, sekarang kita lanjut ya. Silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Orang ya. Ini nanti silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya ya. Oke, di sini ada materi ajar yang diberikan di belakang. Nanti penyelesaiannya silakan diselesaikan. Kerjakan secara berkelompok. Oke, ini silakan dikerjakan secara berkelompok. Tulis nama anggota kelompoknya. Kemudian ini selesaikan ya permasalahannya untuk penyelesaiannya di sini. Untuk permasalahan 2 ada penyelesaian dan kesimpulannya tulis di belakang. Materi ajar silakan dibaca. Oke. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Diskusikan secara berkelompok. Oke. Mulai dari seorang. Tulis nama anggota kelompoknya. Oke, ya, tulis nama anggota kelompoknya. Ya, penyelesaiannya boleh
selesai dikerjakan, presentasikan di depan hasilnya. Untuk waktu pengerjaan LKPD-nya, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Coba perhatikan Ibu di depan. Untuk pengerjaan LKPD-nya ada beberapa yang Ibu akan nilai. Di sini yaitu penilaian keterampilan, pengetahuan dan sikap anak-anak saat menyelesaikan LKPD-nya. Saat berdiskusi kelompok, di sini ada beberapa kriteria penilaian yang akan Ibu nilai di sini. Keterampilan anak-anak dalam menjawab LKPD, menyelesaikan LKPD, kemudian pengetahuannya, kemudian sikapnya, itu yang akan Ibu nilai. Ini ya, silakan anak-anak berdiskusi secara berkelompok. Ya, selesaikan dulu ya. Nanti untuk kesimpulannya silakan ditulis di kolom kesimpulannya, ada kesimpulan mana gitu. Nanti untuk kesimpulannya tulis di kolom kesimpulannya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Berarti yang kurang dari 4, yang 1, 2, yang oke. Oke, yang berikutnya teman semua hasil oke. Berarti sudah ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, lihat banyak titik sampel muncul kedua gambar. Nah, kedua gambar berarti gambar dan gambar dari pelemparan 2 koin. Nah, 2 koin berarti NA-nya sama dengan 1. Banyak titik sampelnya itu sama dengan 1, sehingga peluangnya itu adalah ya NA-nya sama dengan 1, kemudian titik sampelnya banyaknya angka dan gambar pada koin itu sebanyak 4. Oke. Jadi peluangnya adalah 1. Oke. Untuk kesimpulannya ini untuk permasalahan 1. Yang kedua, ruang sampel 1 kali pelemparan dadu. Ibu berkata silakan berdiri. Ya Frida, ada telat. Berarti masih kurang konsentrasinya. Masih ada yang belum konsentrasi nih. Masih ada yang belum konsentrasi. Ibu berkata silakan duduk kembali. Ibu berkata duduk yang rapi, lipat tangan di atas meja. Oke, sudah. Sekarang sudah fokus semua ya, sudah konsentrasi. Sekarang kita mulai untuk presentasi. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk semua. Terima kasih ya. Sekarang kita mulai dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjaannya di depan. Jadi silakan untuk kelompok 3 maju di depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, silakan maju dengan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rahmat Sofian, di sebelah kanan saya Saya Rizky.
Kalau sudah, silakan untuk kelompok 3 sambil menjelaskan dulu hasil yang diselesaikan itu. Silakan dijelaskan dulu. Misal A adalah angka, B adalah gambar, ruang simpennya adalah Perhatikan di depan. A, AG, AA, GA, BG, Oke. N. B dan G itu gambar dan gambar. Perhatikan. N dalam kurung 5 dengan 4 kali dapat ruang simpannya. Banyak titik simpan muncul gambar di kedua koin adalah G dapat gambar, N dengan 1. Maka Kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, untuk penjelasan dari kelompok 3 sudah dipahami semua? Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Terima kasih untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya M. Ivan dan sebelah kanan saya Ardi. Kami akan memberitahukan hasil diskusi kelompok 4. Dari kelompok 2 kira-kira apa pertanyaannya? Dari manakah dapat 1, 3, dan 5? Oke. Kira-kira untuk kelompok ketiga bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Dari mana munculnya mata dadu 1, 3, dan 5? Oke. Baik, sekarang Ibu akan bantu menjawab ya. Coba perhatikan di depan semuanya, untuk anggota kelompok yang lain perhatikan di depan. Nah, di situ yang ditanyakan peluang muncul mata dadu ganjil. Nah, coba perhatikan. Dari titik sampel itu, mata dadu itu ada berapa tadi? Oke, ada 6. Anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang menjadi pertanyaan yang kedua itu peluang muncul mata dadu ganjil. Nah, mata dadu ganjil, kira-kira angka ganjil dari ke-6 mata dadu itu 1, 3, 5. Nah, sehingga ditulis oleh temannya di situ peluang muncul mata dadu ganjil atau A sama dengan 1, 3, dan 5. Seperti itu jawabannya. Sudah paham untuk kelompok 2? Oke, kalau sudah paham, yang lain ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mengevaluasi seluruhnya dari hasil penyelesaian LKPD-nya. Coba lihat di situ. Keseluruhan kesimpulan dari keseluruhan penyelesaian LKPD tersebut. Kira-kira apa yang anak-anak dapatkan? Kita mengevaluasi kembali. Kira-kira kesimpulan apa yang anak-anak dapatkan? Untuk kelompok
yang ada di depan itu untuk menjawab soal yang ada. Scan kodenya di depan. Silakan dikumpulkan, tinggal 2 menit lagi ya. Silakan tinggal 2 menit lagi ya. Tinggal 2 menit lagi dikumpulkan. Satu menit lagi. Sekarang kita menyimpulkan bersama dulu untuk materi kita hari ini. Kira-kira kesimpulan apa dari tadi yang anak-anak dapatkan? Ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Oke, dari permasalahan tadi kita sudah menemukan tentang apa itu ruang sampel, kemudian apa itu titik sampel, dan sebuah kejadian. Kan mereka anak-anak merefleksi pembelajaran dengan standar code yang ada di depan. Silakan. Motivasinya silakan anak-anak isi untuk pembelajaran hari ini. Silakan di-scan lagi untuk angka motivasinya supaya ibu melihat kemampuan dan pemahaman anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Silakan di-scan kode yang ada di atas, barcode yang ada di depan. Dan silakan diisi dulu, ibu kasih waktu 3 menit untuk angket motivasinya. Sudah? Oke, untuk yang berikutnya pada pertemuan kita minggu depan, materi kita itu tentang peluang kejadian majemuk. Untuk materi yang berikutnya kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk ya. Nah, sekarang kita lanjut di sini, perhatikan. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi harapan ibu maunya anak-anak semua harus tetap semangat untuk belajar. Ingat, seperti pepatah di depan itu, mungkin salah satu bisa membacakan di depan ini. Bacakan dengan lantang, nak. Rasan, bacakan. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, jadi anak-anak itu mulai dari sekarang harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti tidak menahan lelahnya kebodohan. Ya, oke, belajar yang rajin anak-anak ya. Harapan ibu untuk pertemuan minggu depan itu baca dulu materi tentang peluang kejadian majemuk tadi, dan jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, satu orang ketua kelas pimpin doa di depan. Siap, gerak. Duduk siap dulu. Tinggal dulu tasnya. Tinggal dulu tasnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Jika ada salah kata ibu mohon dimaafkan ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap
Alhamdulillah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.